Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang target organ efek toksik dan dilanjutkan dengan mereview jurnal. Menurut Casaret dan Dulles tahun 1995, toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Selain itu, toksikologi juga mempelajari jelas kerusakan, cedera pada organisme seperti hewan, tumbuhan, dan manusia yang diakibatkan oleh suatu materi substansi atau energi. Mempelajari racun tidak hanya efeknya tetapi juga mekanisme terjadinya efek tersebut pada organisme dan mempelajari kerja kimia yang merugikan terhadap organisme. Banyak sekali peran toksikologi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bila dikaitkan dengan lingkungan, dikenal dengan istilah toksikologi lingkungan dan etoksikologi. Selanjutnya yaitu organ dan toksisitas selektif. Efek toksik suatu zat dapat terjadi karena kemampuannya berkaitan dengan sistem biologi tertentu dan dapat menyebabkan perubahan biokimiawi atau struktural, baik langsung atau tidak langsung, yang dapat mengganggu fungsi dari sistem tersebut. Penyebab terjadinya selektivitas organ. Secara umum, toksisitas selektif dari zat kimia terjadi karena yang pertama, organ mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transporter. Yang kedua, merusak zat endogen yang sangat dibutuhkan oleh sistem biologi. Yang ketiga, adanya kemampuan mengikat organ atau bagian organ sehingga kehilangan fungsinya. Selanjutnya yaitu target organ. Organ efek toksik meliputi yang pertama ada organ hepar atau hati. Senyawa yang bersifat toksik yaitu hepatotoksikan. Manifestasinya dapat berupa steatosis, hepatitis, sirosis, tumor dan kanker hati, serta hemangiosarkoma. Yang kedua ada darah dan kardiovaskuler. Toksisitas terhadap darah dan sistem kardiovaskuler disebut dengan hematotoksik dan kardiotoksik. Seperti hipoksia adalah kondisi di mana jaringan kekurangan oksigen. Ada 3 jenis yaitu hipoksia stagnan, hipoksia anemia, dan hipoksia hitotoksik. Yang kedua ada anemia, leukemia, kardiotoksik, serta kerusakan pembuluh darah di paru-paru oleh hidrogen, fluorida, oksida nitrat, dan ozon dapat menyebabkan akumulasi cairan yang dikenal dengan edema paru. Yang ketiga ada sistem saraf. Efek dari neurotoksikan dapat dimanifestasikan dalam 2 kategori, yaitu ensefalopati dan neuropati perifer. Ensefalopati mengacu pada kelainan otak meliputi edema serebral atau akumulasi cairan di otak, degenerasi dan hilangnya neuron otak, dan nekrosis korteks serebral. Neuropati perifer mengacu pada kerusakan saraf di luar sistem saraf pusat. Hal ini terutama terlihat sebagai kerusakan pada saraf motorik yang terlibat dengan gerakan otot sukarela. Yang keempat ada nefrotoksik atau ginjal. Efek toksik pada ginjal dapat berupa gagal ginjal akut dan kronis. Beberapa di antaranya termasuk senyawa merkuri organik, antiinfeksi seperti sulfonamida dan vancomycin, antineoplastik adriamycin atau terapi kanker, dan mitomycin C, imunosupresan sikloprorin A, analgetik dan antiinflamasi acetaminophen, enfluran, dan litium digunakan untuk mengobati gangguan pada sistem syaraf pusat. Selanjutnya yaitu review jurnal dengan judul Kadmium dan efeknya terhadap ekspresi protein metallothionein pada Diadema setosum, Echinoidea echinodermata. Yang pertama yaitu abstrak. Logam berat kadmium atau CD bersifat karsinogen, mutagenik, dan teratogenik pada beberapa jenis hewan. Ketika berada di dalam sel, CD akan menginduksi beberapa jenis mekanisme signal transduksi serta mengaktifkan banyak gen. Salah satu efek langsung yang ditimbulkan oleh CD adalah proses hemostatis sel. Mekanisme hemostatis sel terlaksana dengan keberadaan protein metallothionein atau MT yang berperan sebagai protein pengikat logam dan mengurangi efek toksik. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi CD pada kompartemen tubuh Diadema setosum sekaligus mengkaji efek CD terhadap ekspresi protein
metalothionein pada deodeomasetosum. Hasil analisa kandungan CD dalam kompartemen tubuh deodeomasetosum menunjukkan rata-rata kadar CD bervariasi, namun cangkang 0,67, duri 0,75, gonad 1,35 dan usus 1,63. Hasil pemulasan imunohistokimia menggunakan antibodi rabid anti-MT1-D1 menunjukkan bahwa sel yang mengekspresikan MT1 berwarna coklat. Ekspresi protein MT1 pada gonad, usus, dan hepar menunjukkan perbedaan morfologi di mana CD yang terakumulasi pada setiap sel target tergantung pada jenis dan fungsi organ selnya. Dengan kata kunci, kadmium, ekspresi protein atau MT, dan deodeomasetosum. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Kadmium atau CD merupakan logam berat yang paling banyak ditemukan pada lingkungan, khususnya lingkungan perairan, serta memiliki efek toksik yang tinggi bahkan pada konsentrasi yang rendah. Kadmium diketahui memiliki paruh yang panjang dalam tubuh organisme hidup, dan umumnya terakumulasi di dalam hepar dan ginjal. Pada manusia, kadmium dapat bersifat karsinogenik, merusak kelenjar endokrin, sistem kardiovaskular, paru-paru, prostat, pankreas, dan ginjal. Dijelaskan sebelumnya pada PAL 2006 bahwa pada konsentrasi yang tinggi, kadmium merupakan logam berat yang bersifat karsinogen, mutagenik, dan teratogenik pada beberapa jenis hewan. Hal ini pada liver, ginjal, paru-paru, dan otak. Sifat karsinogenik kadmium menyebabkan logam berat tersebut diurutkan sebagai peringkat pertama agen mutagenik pada organisme hidup. Kadmium juga dapat menginduksi kerusakan pada fungsi membran dengan komposisi lipid pada membran sel. Penelitian yang dilakukan oleh Elmaragi et al. Tahun 2001 dan Lostowski et al. Tahun 2003 yang dirujuk dalam Vex et al. Tahun 2005 menyimpulkan bahwa paparan logam berat jenis kadmium menyebabkan perubahan histopatologi dan peroksidasi lipid pada organ liver dan ginjal pada hewan rodent. Efek lainnya yang ditimbulkan oleh logam berat kadmium adalah terjadi pengurangan berat badan rodent. Sorsken tahun 2001 dalam Almeida et al. Tahun 2010 juga menemukan bahwa paparan logam berat kadmium dapat menyebabkan retardisi atau pelambatan pertumbuhan serta penghambat pengambilan ion kalsium pada insan ikan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diprediksi bahwa logam berat kadmium di lingkungan perairan laut yang terakumulasi dalam organ tubuh deodeomasetosum berdampak pada perubahan di tingkat sel. Mengingat deodeomasetosum memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap logam berat kadmium. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi kadmium pada kompartemen tubuh deodeomasetosum sekaligus mengkaji efek kadmium terhadap ekspresi protein metalothionein pada deodeomasetosum. Selanjutnya yaitu metode dan analisis data. Pada metode terdapat dua cara, yaitu yang pertama koleksi sampel hewan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni deodeomasetosum yang dikoleksi dari perairan Pulau Ambon pada bulan Januari 2011. Koleksi sampel ini meliputi kompartemen tubuh deodeomasetosum seperti duri, cangkang, gonad, dan usus dalam jumlah untuk setiap kompartemen tubuh sebanyak 5. Dengan demikian, total sampel yang digunakan yaitu 20 sampel. Selanjutnya ada preparasi sampel, analisis kimia, dan penentuan ekspresi protein MT1. Individu deodeomasetosum dibedah dan diambil organ duri, cangkang, hepar, gonad, dan usus. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tabung roll film atau pot sampel untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium kimia dan dianalisis. Dan Fisiologi Kedokteran Universitas Brawijaya untuk dianalisis kadar logam berat kadmium dan penentuan ekspresi protein MT1. Analisis datanya yaitu secara kuantitatif dengan menggunakan metode kuantitatif. Analisis data tersebut digunakan untuk membandingkan hasil analisis logam berat kadmium dengan hasil ekspresi protein MT1.
konsentrasi CD pada usus dibandingkan dengan gonad, turit, dan cangkang disebabkan karena penyerapan atau absorpsi logam berat pada diadema setosum umumnya terkonsentrasi dan terakumulasi pada usus. Gambar 1A menunjukkan sel yang mengalami ekspresi protein MT1 terlihat terkonsentrasi pada satu lokasi. Morfologi sel ini memperlihatkan sel tergabung dalam kelompok-kelompok sel. Gambar 1B menunjukkan sel yang mengalami ekspresi protein MT1 terlihat tidak menyebar merata. Morfologi sel ini memperlihatkan sel membentuk kelompok-kelompok sel dengan jumlah sel yang mengalami ekspresi lebih banyak. 1C menunjukkan sel yang mengalami ekspresi protein MT1 terlihat menyebar merata. Morfologi sel ini memperlihatkan juga sel membentuk kelompok-kelompok sel. Pada video ini dapat disimpulkan bahwa toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Selain itu, toksikologi juga mempelajari jelas kerusakan cedera pada organisme seperti hewan, tumbuhan, dan manusia yang diakibatkan oleh suatu materi substansi atau energi. Mempelajari racun tidak hanya efeknya, tetapi juga mekanisme terjadinya efek tersebut pada organisme dan mempelajari kerja kimia yang merugikan terhadap organisme. Kadar CD yang terakumulasi pada cangkang, duri, gonad, dan usus bervariasi berturut-turut sebesar 0,67, 0,75, 1,35, dan 1,63 ppm. Hasil pemulasan imunohistokimia menunjukkan sel yang mengekspresikan MT1 berwarna coklat, sedangkan sel yang tidak mengekspresikan MT1 berwarna biru. Pada intinya, ekspresi protein MT1 pada gonad, usus, dan hepar menunjukkan perbedaan morfologi sel. Target organ pada efek toksik yaitu sistem saraf, darah, liver, jantung, dan ginjal.